Bang Nahak, hari ini ada apa Bang Nahak nih? Ya, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kedatangan saya ke Polres Metro Jakarta Selatan itu mendampingi korban persetubuhan anak di bawah. Sebenarnya laporan kita itu sudah di bulan September, ya kan? Tapi hari ini korban sama neneknya di BAP oleh unit PPA. Jadi sebenarnya korban ini bertemu dengan pelaku yang si R ini itu lewat media sosial, Instagram, follow-followan, lalu tukar-tukaran handphone, ya, lalu perjalanan mereka ketemu si laki ini, si R ini, pelaku ini juga datang jemput ke rumah, lalu dibawa, lalu berjalan 2 bulan, 3 bulan begitu, lalu pertemuannya, lalu dia di salah satu hotel dia melakukan persetubuhan. Awalnya si klien kita, si N ini tidak mau, tapi karena dipaksa dia tidak berdaya karena dibawa ke salah satu tempat, lalu lakukan persetubuhan pertama dan lalu seterusnya lakukan persetubuhan terus. Nah, dalam perjalanan dia si R ini mau supaya bertanggung jawab. Jadi bujuk rayunya itu saya bertanggung jawab, saya mau fasilitasi, ya kan. Pokoknya apapun yang terjadi sama kamu saya bertanggung jawab. Nah, kejadiannya di tahun 2022 itu sebenarnya si R itu sama si N ini, ya, korban ini sebenarnya sudah putus. Tapi ternyata si R datang lagi jemput di bulan Juni kalau tidak salah, awal itu datang jemput lagi, lalu dibawa ke satu tempat, dia dalam keadaan mabok, lalu memaksa, lalu melakukan hubungan seksual. Nah, ketika melakukan hubungan seksual tidak menggunakan alat kontrasepsi, sehingga si R akhirnya hamil. Nah, ketika hamil dihubungi dong si R, ternyata dia tidak mau bertanggung jawab dan dia lepas bahwa dia itu orang lain lah yang mengambil dan lain sebagainya. Oleh karena itu si R ini juga trauma karena si N ini, klien kita ini trauma anak di bawah umur ini karena selalu diancam, bahkan diancam untuk digugulin bayinya itu sampai dikasih dokter aborsi, bahkan alamatnya dikasih juga. Tapi klien kita ini N ini tidak mau menggugurkannya dan tetap mempertahankannya. Bahkan di WA diancam, mau dirusakin mukanya, pokoknya macam-macam. Dibilang bahasa kotor lah, ya, bahasa makian, intimidasi dan lain sebagainya. Makanya tadi dalam BAP kurang lebih hampir 20 pertanyaan, ya, pertanyaan karena memang klien kita masih dalam keadaan trauma sehingga neneknya yang mendampingi dan saat ini masih dalam memberikan keterangan. Karena setelah kita lapor tanggal 7 langsung juga ditindaklanjuti oleh visum di tanggal 7 malam di RCM. Jadi saat ini sudah hampir 4 bulan, ya, hampir 4 bulan, dan itu bisa ditunjukkan oleh rekam pengecekan di dokter nanti. Nah, untuk berikutnya kami juga menghimbau kepada R karena sebenarnya R ini tinggalnya kan di daerah Kerawang, ya kan. Hubungan mereka juga kadang di daerah Kerawang, kadang di daerah Pancoran, ya, ada beberapa tempat. Sehingga kami juga minta supaya pihak kepolisian untuk segera bertindak menindaklanjuti laporan kami. Dan saat ini di BAP dan saksi mungkin dalam beberapa hari lagi akan didatangkan di BAP juga supaya ditindaklanjuti agar para pelaku, ya, kejahatan seksual ini untuk supaya ditangkap. Karena ini sangat merugikan klien saya karena jelas masa depannya rusak. Umur terlapor berapa? Pelapornya waktu mereka berhubungan itu dari umur 16 tahun. Sekarang baru 17. Dan sekarang sudah hamil 4 bulan. Pelakunya saat ini masih di sana. Profesi dari pelaku? Profesi pelaku itu swasta. Usia pelaku kurang lebih 25 tahun. Bang, ancaman berapa lama, Bang? Ya, kalau ini kan pasal yang disangkakan itu adalah persetubuhan anak di bawah umur, pasal 76D JO 81 Undang-Undang RI nomor 35 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun. Jika ada proses hukum harus si R ini bertanggung jawab sama si N? Sebenarnya dalam proses hukum dari awal harusnya kan dia bertanggung jawab. Tapi ancaman intimidasi itu terus dilakukan. Jadi si anak ini, korban ini
sekarang trauma, takut kalau ketemu sama si R ini. Harapannya si N apa? Harapan daripada klien saya supaya dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam untuk artian menikahi. dia tidak mau lagi untuk menikahi sama yang bersangkutan. Bertanggung jawab secara hukum. Berarti pidananya yang Kita mau utamakan pidananya, ya. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan agar laporan kita ini segera ditindaklanjuti. Karena ini jelas ancamannya di atas 5 tahun, bahkan hukuman paling tinggi itu 15 tahun, sehingga proses hari ini di BAP dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan saksi-saksi karena visum sudah kami lakukan. Nah, tinggal bagaimana supaya Polres dengan tegas untuk menindaklanjuti dan segera menangkap pelaku persetubuhan anak di bawah umur tersebut. R masih bujang. R saat ini masih bujang, ya. Jadi dari awal hubungan pertama itu memang ada intimidasi dan juga pengancaman. Tapi selanjutnya karena ada janji manis, ada bujuk rayu dan lain sebagainya untuk dinikahi, akhirnya si korban ini, si N ini juga mau supaya ngikuti apa sih maunya seperti itu. Ternyata ujung setelah dia hamil, ternyata dia tidak mau bertanggung jawab, dia lepas tangan.